Shalom teman-teman, balik lagi ke aku Novi. Nah, kali ini kita akan membahas berhubungan dengan konflik lagi, itu lanjutannya minggu lalu. Nah, jadi jangan sedih kalau buat teman-teman yang saat ini tidak bisa nonton secara langsung, teman-teman bisa tetap nonton siaran ini setelah siaran ini berakhir. Jadi teman-teman bisa nonton di YouTube. Jadi jangan sedih, mungkin kelemahannya teman-teman nggak bisa tanya jawab aja secara langsung. Nah, sebelum kita memulai acara ini, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan kembali hadir di hadirat Tuhan, mengucap syukur ketika kami boleh sama-sama hadir melalui dunia virtual ini. Kiranya Tuhan juga yang boleh hadir, kiranya juga Tuhan yang boleh menyertai pertemuan kami saat ini. Tuhan, sebentar kami akan sama-sama belajar hal baru, biarlah kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai pertemuan ini. Kiranya setiap kami, baik yang kami menyampaikan, baik yang mengambil bagian dalam pertemuan ini, ataupun buat teman-teman yang mendengarkan melalui Facebook ataupun YouTube, kiranya juga Tuhan yang boleh membantu kami menikmati kebenaran firman Tuhan, dan berdoa juga secara khusus untuk narasumber kami Kak Iis, kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai setiap pemaparan yang akan disampaikan oleh Kak Iis. Terima kasih ya Bapak, menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai. Dan nama Tuhan Yesus kayak berdoa, amin. Nah, tanpa berlama-lama aku akan panggil Kak Iis. Ya, jeng jeng, halo Kak Iis. Nah, kita lanjutin Kak pembahasan kita yang minggu lalu. Aku kasih waktu langsung aja deh ke Kakak untuk mempersingkat waktu kita Kak. Silakan Kak. Baik, shalom teman-teman. Hari ini kita akan lanjutkan pokok bahasan kita yang berkaitan dengan konflik. Dari beberapa pertanyaan kemarin dan setelah itu ada pertanyaan yang masuk ke saya setelah selesai siaran, maka saya menyimpulkan ada beberapa hal-hal penting. Itu sebabnya ada beberapa slide yang saya sampaikan, itu slide-nya juga saya mengutip atau mengambil dari slide yang lalu. Topik kita hari ini, mari kita lihat slide. Aku dan emosiku ketika berkonflik. Ya, kita baca dulu Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Ini menjadi dasar kita. Kita balik lagi di slide yang paling awal. Slide yang pertama. 139. Ayat yang ke-23 dan 24. Mari konteksnya kita pengen tahu seperti apa kita. Mazmur 139, 23, 24. Selidikilah aku dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ayat ini menjadi dasar untuk kita mau kenal diri kita. Kalau ayat ini atau Mazmur 139 ini adalah pergumulan Daud, ya, Raja Daud. Dan dia sadar betul sangat mungkin ada bagian-bagian di dalam diri kita yang kita sendiri tidak sadari. Itu sebabnya Daud meminta kepada Tuhan, selidiki aku. Kalaupun aku jalan serong, aku tahu. Gitu. Ketika aku tahu jalanku serong, dan yang sangat menarik di situ apa? Minta Tuhan yang mengembalikan. Kenapa? Karena Raja Daud sangat sadar betapa manusia, uniknya hati kita atau pikiran kita ini. Kadang-kadang kita ini tahu, tapi nggak tahu bagaimana cara merubahnya. Juga demikian dalam konteks kita belajar tentang mengelola konflik. Dan ini adalah menyambung pembicaraan yang lalu. Nah, yang kalau kita lihat di waktu kita berkonflik, paling tidak saya melihat ada 3 respon yang sangat ekstrim. Mari kita lihat slide ini. Saya menggambarkan gambar ini ya, perbedaan cara berespon secara spontan dalam berkonflik.
Dan ini semua ketiga-tiganya ini adalah ekstrim sekali gitu ya. Yang satu yang submisif itu gambarnya anak yang penuh dengan ketakutan. Kemudian yang ekstrim satu sisi yang lain adalah sangat agresif gitu. Jadi marah sekali, jelas-jelas ini sangat emosional. Dan yang ketiga itu asertif. Jadi ketiga jenis respon ini bisa muncul secara spontan. Kalau kita mengatakan gini, enggak tuh, saya nggak merasa ekstrim itu. Ya, enggak semua orang mengalami konflik akan punya ekstrim. Hal-hal ekstrim semacam itu. Cuman, atau ini yang saya ingin sampaikan, kalau ternyata kita berkonflik dan emosi kita ini datar saja, berarti konflik itu bukan konflik yang sangat penting atau yang kita rasa itu sangat penting dalam hidup kita. Tapi kalau tiap kali konflik, kita ini berespon dengan spontan dan yang sangat tajam, dan ini yang perlu kita dengan sangat serius mendalami. Ada apa aku dan emosiku, begitu. Kalau kemudian pada akhirnya kita juga kemudian jumpai atau kita sendiri dalam proses-proses itu, kemudian pertama biasa, makin hari makin tajam, makin hari makin membuat kita permisif, atau makin hari membuat kita itu makin agresif misalkan. Kita tidak bisa asertif misalkan. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, kenapa saya di posisi itu? Ini beda dengan yang kita bahas tipe menghadapi konflik. Saya mengambil slide ini, slide yang lalu ya ini. Kalau yang ini 5 tipe yang dipilih. Jadi kita pilih ketika menghadapi konflik. Apakah kita model turtle, kura-kura, ikan hiu, forcing, kita giat sekali, nyerang, forcing menyerang. Yang ketiga, smoothing, halus kayak beruang. Kemudian keempat, kompromi, kemudian negosiasi. Nah, kalau kemudian saya berikan catatan di slide ini, biasanya dipengaruhi kepribadian dan tujuan tertentu. Jadi, ini adalah pendekatan berdasarkan kondisi. Pilihan, jadi ini pilihan. Aku mau memilih apa tergantung dari konteksnya, tergantung dari tujuan atau penyebabnya, atau menghadapi siapanya. Nah, hal-hal inilah yang kemudian orang memilih, kita memilih gitu. Ada orang gini, enggak milih. Pokoknya aku forcing saya sebenarnya. Enggak begitu tentu saja. Semakin kita terampil berkomunikasi, saya ulangi, ketika kita terampil berkomunikasi, ketika kita terampil untuk menghadapi konflik, maka kita tentu saja tidak menjadi pribadi yang kemudian ngotot, aku mau forcing terus begitu. Tentu saja tidak gitu. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena tergantung sekali lagi penyebabnya, konteksnya di mana, dengan siapa. Nah, itu semua menjadi pertimbangan. Akhirnya kita memilih model pendekatan macam apa. Nah, saya harap kita mengingat apa yang saya bahas pada pertemuan Selasa yang lalu. Nah, sekarang apa bedanya dengan slide yang pertama? Nah, ini bagian dari spontan. Ya. Spontan. Nah, kalau di sini kemudian saya mengutip lagi juga ini pada Selasa yang lalu, 5 perbedaan dalam konflik. Perbedaan cara berkomunikasi. Jadi kita ini konflik karena cara kita ngomong begitu. Yang kedua, perbedaan sudut pandang, sistem nilai, apa yang kita anggap berharga tidak berharga, kebutuhan gitu. Perbedaan tujuan, prinsip dan filosofis. Kalau pada Selasa yang lalu saya memberikan contoh, kalau akhirnya kita dalam persekutuan, pelayanan pun kita bisa menghadapi konflik. Kenapa? Bisa jadi karena tujuannya yang berbeda. Kita berkonflik karena tujuan berbeda. Nah, teman-teman saya ingin garis bawahi, mungkin juga ini ada pertanyaan yang lalu ya. Jadi saya ingin menegaskan gini teman-teman.
Konflik itu ada. Kalau seandainya kita dalam semua pendekatan ujungnya, saya ulangi, ujungnya, akhirnya kita menyimpulkan bahwa memang kita beda, kami berbeda, kita berbeda dengan orang lain, maka kemarin itu saya ingin menyimpulkan bahwa kalau kita ternyata berbeda, kalau bisa dikompromikan. Kalau bisa, kalau kita bisa kompromikan, dinegosiasikan. Tapi seandainya sekali lagi ujungnya memang kita beda, maka sekali lagi maka kita mesti bisa mengambil sikap, mengambil keputusan. Let go, lepaskan, atau tetap mau diperjuangkan. Kalau mau memperjuangkan, pertanyaannya adalah, kenapa harus perjuangkan? Mengapa harus memperjuangkan hal itu? Sejauh mana kepentingannya? Gitu ya. Jadi ini adalah perbedaan penyebabnya, kemudian cara kita memilih. Tetapi slide yang pertama yang kita sekarang akan bahas lebih jauh adalah respon kita, emosi kita. Apakah kita permisif, ataukah kita agresif, atau setengah agresif, setengah permisif, atau gabungan, atau pindah-pindah terus. Jadi kayak pelin-pelan begitu. Seperti apa? Kenapa bisa begitu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian kita akan jawab dan kita bahas sepanjang sesi ini. Nah, berhenti di sini dulu. Apakah Novi ada pertanyaan atau dapat titipan pertanyaan? Sorry, saya belum mendengar suara Novi. Ya, lupa. Jadi sejauh ini kita belum dapat pertanyaan. Mungkin dari teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung taruh di kolom komentar. Jadi nanti Kak Iis bentukannya akan memaparkan. Setelah itu akan ada waktu di tengah jalan. Kakak akan memberi waktu untuk ini ya Kak ya. Memberikan ruang pertanyaan buat teman-teman semua. Menurutku sekarang sih belum ada pertanyaan sih Kak. Boleh dilanjutin lagi aja. Novi, oke. Kalau gitu kita lanjutkan. Mari kita melihat slide yang berikutnya. Ini sebagai refleksi awal. Refleksi ini untuk kita paham di posisi mana. Mari kita lihat refleksi yang pertama. Sikap, tadi masih mengingat ya, gambar 3 ekspresi tadi. Permisif luar biasa, bisa asertif, kemudian yang agresif. Nah, pertanyaan refleksi untuk kita semua ada yang pertama. Sikap dan tindakan yang mana yang sering muncul secara spontan? Ya, muncul secara spontan ketika Anda berkonflik. Jadi pilih yang mana. Kalau misalkan ekstrim A dan ekstrim B ini atau permisif, permisifnya itu seperti apa? Berapa lama? Jadi apakah bisa memunculkan rasa takut, rasa gelisah itu muncul dan berapa lama? Berapa lama? Ya. Dan kalau yang agresif juga kemudian kita mesti gregetan banget gitu sampai kita ini jadi sangat emosional sekali ketika berkonflik ya. Nah, itu pertanyaan refleksinya adalah berkonflik dengan siapa? Dalam kasus apa yang membuat seperti itu? Atau termasuk kita secara spontan langsung bisa asertif. Itu ketika sekali lagi menghadapi siapa? Dalam konteks apa? Atau dalam masalah apa? Karena dari sedemikian, jadi dari dengan siapa dan masalah apa, itu menjadi titik awal yang sangat penting. Apa yang terjadi pada diri kita. Begitu. Jadi misalkan, ada ini kisah-kisah teman-teman kalau masih muda sekali ya, misalkan staf mahasiswa perkantas yang masih muda sekali begitu ya. Kemudian kalau ketemu dengan kakak staf senior begitu. Nah, itu kadang-kadang membuat mereka belum apa-apa sudah enggan duluan begitu untuk berbicara. Gitu. Itu menjadi dasar. Atau misalkan board ya, pengurus kemudian bertanya gitu. Nah, itu sudah membuat enak. Atau kita yang baru bekerja di sebuah tempat pekerjaan gitu. Ketika pimpinan memanggil kita, itu membuat kita itu jadi ekspresi-ekspresi emosi kita itu kemudian muncul jadi permisif. Padahal biasanya kita itu tipe orang yang sangat berani gitu.
Tapi ketika rektor panggil, itu menjadi membuat kita permisif. Kenapa bisa begitu? Itu refleksi yang pertama. Dan kita lihat refleksi pertanyaan refleksi kedua. Ketika kita berada dalam kondisi apa atau berkonflik dengan dengan siapa Anda cenderung bersikap dan bertindak demikian. Jadi ini sekarang bertindak. Jadi kalau yang pertama itu ekspresi sikap seperti itu, tapi sekarang ini khususnya dengan siapa yang membuat paling tajam, paling permisif, paling kepikiran, nggak selesai-selesai, ikut kepikiran, ikut susah, nangisnya lama, misalkan, ya. Apakah konflik dengan pacar? Mungkin konflik dengan pacar yang paling membuat berlama-lama. Atau konflik dengan mama, atau konflik dengan papa. Kadang-kadang ada anak-anak tertentu, orang tertentu, kalau konfliknya dengan mama, biasa aja begitu. Mama marah sekali. Dia bisa aja. Tetapi kalau usah konflik dengan papa, waduh, karena papanya mungkin keras gitu. Nah, dengan siapa? Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, kalau Bapak Ibu menonton ini dan teman-teman, refleksi nomor 2 ini menolong kita untuk bisa sekali lagi paham. Nah, kita ini sebenarnya sensitif dengan siapa dan dengan apa. Termasuk masalah apa. Saya jumpa dengan keluarga yang dia sensitif sekali konflik kalau dengan mertua. Jadi kalau sudah pergi dia bilang gini, aku udah usah berkonflik macam-macam gitu. Ketika tahu-tahu mendadak mertua datang ke rumah, itu aku sudah langsung submisif udah langsung menjadi kecil hati dan tidak bisa apa-apa. Apalagi ketika masuk rumah, kemudian mertua saya bilang begini, siapa ini yang beli korden? Karena dia baru pasang korden baru. Tentu saja saya lah, ini menantu perempuan nih yang masak. Siapa lagi sebenarnya? Tapi ketika mertua bilang, siapa ini yang beli korden? Waduh, langsung menjadi kecil hati. Dan sekali lagi, jawaban dari pertanyaan itu menolong kita untuk bisa lebih jauh memahami kenapa saya demikian. Ya. Dan ketiga sekarang, refleksi 1, yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini adalah berapa lama yang Anda butuhkan untuk mengubah sikap Anda. Yang Anda rasa itu buruk. Ini aku buruk nih. Dia sadar itu buruk, tetapi mau berubah gitu. Nah, itu butuh waktu berapa lama bisa berubah? Atau tidak berubah-berubah. Berapa lama baru bisa berubah? Nah, teman-teman sekali lagi memang sangat berpengaruh kepada banyak faktor. Tetapi yang sangat menjadi perhatian kita adalah kita perlu sekali lagi untuk mengenali secara sensitif berapa lama berubah. Mestinya semakin baik adalah semakin cepat kita berubah. Jadi kalau sadar bahwa aku submisif terlalu mengganggu, ya. Terlalu mengganggu. Maksudnya gini, kalau submisif gini, yalah, ya sudah aku salah, pokoknya aku salah, ya sudah kamu ngomong apa aja, aku memang salah. Ya, itu tipe-tipe submisif seperti itu tuh kan tidak menyelesaikan masalah dengan baik, toh. Kalau tipe-tipe submisif tadi, dia langsung jadi narik diri, tidak mau ngomong, tidak mau bicara apa-apa, kalaupun bicara tetap menyalahkan diri terus, ya itu sangat tidak sehat gitu ya. Dan kalau kita sadar bahwa itu aku sedang tidak sehat nih, aku gampang tersinggunganku gak selesai-selesai. Dan kalau kita berada di posisi itu dan kita mau berubah, maka berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk berubah? Kalau selama ini Bapak Ibu dan teman-teman dapati ternyata itu adalah perubahan itu menjadi sangat sulit gitu, atau sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, misalkan. Ya, jangan sampai bertahun-tahun ya. Jangan sampai jadi kepahitan.
maka itu berarti sangat serius. Mungkin teman-teman butuh mencari penolong ya untuk bisa menggali lebih jauh sehingga itu tidak berkepanjangan. Kalau kita sudah dari bagian ini, ada hal yang mau disampaikan Novi? Kalau nggak ada, kita ke refleksi kedua. Aku mau nanya sesuatu sih Kak, maksudnya apakah kita jadi permisif atau enggak jadi agresif atau enggak yang satunya lagi itu tergantung kedekatan kita dengan seseorang waktu kita berelasi Kak? Atau emang itu diri kita sendiri kah? Atau itu tergantung relasi gitu? Dengan orang yang kita konflik. Tergantung orangnya berarti. Berkonflik dengan siapa maksudnya? Jadi apakah itu karena citra dirinya emang aku seperti itu, jadi tergantung lagi apa yang sedang aku rasakan, atau tergantung lawan bicara aku gitu Kak? Ya, itu semua. Jadi kalau tiga model tadi itu submisif sekali, asertif atau agresif, yang saya paparkan ini spontan. Jadi yang perlu cek itu spontan. Yang berarti yang serius konflik dengan siapa saja begitu, gitu. Tapi kalau ternyata aku menjadi permisif ketika berkonflik dengan seseorang, ya tadi itu ya, dengan orang tertentu, dengan tadi pacar kah, calon suami kah, mertua kah, atau rektor, figur otoritas, misalnya seperti itu, ya itu berarti kita permisif, wajar kan? Gitu. Tapi kalau itu pun hal-hal sederhana seperti itu, ya itu berarti tidak sehat, yang perlu kita evaluasi apa yang terjadi pada diri kita. Itu masalahnya. Oke. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi sih Kak dari dari teman-teman yang lain, itu adalah gini, bagaimana menghadapi oknum pendeta yang gemar memfitnah dan mengintimidasi? Diajak duduk bersama nggak mau, tapi beraninya melakukan fitnah di belakang kita dan berdampak bagi pelayanan. Nah itu gimana Kak? Kalau kita cek dulu gitu, ini mestinya pertanyaannya untuk topik Selasa lalu itu. Ya, cuman seperti ini. Jadi ini kembali kepada cek penyebabnya apa, gitu. Cek lagi penyebabnya apa, lakukanlah pendekatan. Mungkin yang bertanya tidak ikut Selasa lalu. Kalau carilah model pendekatan yang 5 tadi itu, begitu. Cuman menurut saya adalah kalau si teman yang bertanya ini itu bukan ngikuti yang Selasa lalu, tetapi ditanyakan sekarang, mungkin kepada respon kita. Apakah kita ini jadi agresif banget gitu ya, agresif banget terhadap kondisi atau terhadap hamba Tuhan itu atau enggak gitu. Sekali lagi pertanyaannya adalah kita kalau agresif dan tidak agresif, kembali kepada pertanyaan yang sama seperti Selasa lalu, proporsional nggak sih, untuk apa? Ya. Sejauh apa ya Kak hal itu penting untuk kita perbaiki? Balik lagi itu sih kemarin kata kuncinya yang aku boleh nikmatin juga. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk lebih jauh Kak, dia ngomong kayak gini, ini ngomongin tentang relasi anak dan orang tua ya kayaknya. Kak, bagaimana cara menanggapi atau meresponi jikalau menemukan kedua orang tua yang sedang konflik, yang dimana seharusnya mereka jadi contoh dalam setiap keluarga. Jadi ini posisinya sebagai anak melihat orang tuanya konflik. Ya, kembali kepada topik yang Selasa lalu, bagaimana kita melihatnya konflik itu? Maka yang kita perlu lakukan, maka seperti contoh yang Paulus sampaikan, sun sugus. Jadi orang setia, jadi orang tengah. Maka si anak akan mendekati papa. Pak, apa yang terjadi sih Pak? Ya. Jadi anak dengan cara asertif ngobrol dengan papa, ngobrol dengan mama, sendiri-sendiri. Jelasin, Pak, maksudnya mama begini, Ma, maksudnya papa begini. Jadi mereka punya perspektif utuh terhadap persoalan. Setelah mereka si anak bisa ngobrol dengan papa sendiri, mama sendiri, dan mereka siap ketemu, ayo duduk bareng. Maka tahapannya kemarin, gitu, persoalannya di mana? Nah, ini kan Kak, secara teoritisnya kan begitu nih Kak, ya kan? Yang saya lihat nih,
kan nggak seperti teorinya gitu Kak, ya kan, maksudnya kadang-kala tuh orang tuh suka ngomong gini, kamu anak kecil tahu apa gitu, jadi posisi kita sebagai anak selalu jadi anak kecil walaupun umur kita berapa juga gitu. Nah, menghadapi orang tua yang akan menjawab seperti itu gimana sih Kak? Kalau seperti itu, maka saya lebih saran carikanlah sumsugos. Berarti dari Jadi pihak lain bukan ya yang kita, seumuran mereka? ya bukan kita yang jadi sumsugos. Jadi Oke. misalkan saya selalu menyarankan om, tante, dari keluarga-keluarga yang dekat sama mama kita dan papa kita, gitu. Oke. Yaudah, emang ada beberapa pertanyaan baru sih, Kak. Ini mau kita habisin dulu atau Kakak mau lanjutkan Tidak, dulu? karena pertanyaannya itu topik Selasa Iya. lalu. Oke, oke. Silakan, Oke, Kak. saya lanjutkan dulu ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Ini refleksi yang kedua. Kapan Anda sangat sulit let go terhadap konflik yang terjadi? Walau secara umum orang menganggap tidak perlu diperjuangkan. Misalkan masalah tanda kutip sampah tetangga di depan rumah. Gitu. Kapan Anda nggak bisa sangat sulit let go masalah itu? Masalah apa itu? Kenapa saya berikan contoh misalkan masalah sampah di depan tetangga? Saya kasih contoh, ini kisah benar terjadi. Ada teman saya, dia dia tinggal di daerah perumahan. Nah, dia punya anjing. Kalau tiap kali pagi istri dia dan istri keluarga ini keluar, anak-anak sekolah, suami ke sekolah, yang di rumah ini tinggal teman saya perempuan dan ini. Nah, selalu anjing itu ikut keluar. Anjing itu suka jalan-jalan ke tetangga. Maksudnya ke halaman tetangga, bukan halaman sebenarnya, jalan besar yang tangga. Dan kadang-kadang si anjing itu suka tertarik dengan sampah tetangga. Si tetangga itu satu saat marahnya besar sekali dan pintu gerbang dong 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 gitu. Berkata, itu kenapa tuh anjing ngorek-ngorek sampahku gitu. Dia coba nengok sebenarnya apakah anjing dia atau anjingnya sendiri sebenarnya gitu ya. Nah, dia karena setahu dia si teman saya ini anjingnya enggak gitu-gitu banget gitu. Tapi ya memang anjing itu suka lewat-lewat ke situ gitu. Waktu dicek ternyata bukan anjingnya sebenarnya atau anjing dari mana gitu. Tapi si tetangga bilang sampahnya berantakan. Terus kemudian dia bilang oh iya Bu, maaf gitu aja. Terus dia panggil pembantunya, Mbak, bersihkan tetangga. Ya. Besoknya seperti itu lagi si tetangga dong 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 buka pintu gerbang berkata anjingnya itu mengotori halaman atau padahal bukan halamannya persis ya di depan jalan rayanya itu. Dan dia tetap saja. Wow, satu waktu saya ke rumahnya dan waktu peristiwa itu terjadi lagi. Kemudian dengan waktu dong 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 gitu, kemudian si tetangga bilang, Bu, itu anjingnya mengganggu. Sambil teriak gitu. Dia tenang-tenang berkata, Mbak bersihkan. Kemudian si mbaknya ngomel-ngomel gitu, tetapi dianya berkata, kau biarinlah gitu. Kemudian dia bilang, satu kalimat bagus dia bilang, ngapain juga berespon masalah sampah. Dia ngomong cuman begitu, cuman itu jadi saya belajar sesuatu. Kadang-kadang kalau itu tanda kutip itu tidak penting, belajar let go. Secara umum itu sampah kok, itu tidak penting kok, gitu. Kalau kita sedang menghadapi kasus yang sebenarnya secara umum orang ngomong itu nggak penting, tapi kita sulit melupakan, ya, kita sulit untuk melepaskan, kita terus pengen mengejar ngobrol dengan orang itu untuk menyelesaikan segera, gitu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, kalau itu sering terjadi dan pernah terjadi, ini menjadi catatan penting. Ada apa sebenarnya? Di refleksi 2, pertanyaan 2. Mari kita baca. Kapan Anda tidak mau tahu sama sekali ketika Anda berkonflik? Atau pertanyaan 3, mengapa Anda sangat
sangat ingin, ini kurang ketik ya, sangat ingin orang meminta maaf pada Anda. Pertanyaan 2 ini adalah yang benar-benar orang yang sangat cuek habis. Jadi kalau berkonflik dengan siapapun, dia cenderung untuk lari, ya, cenderung untuk tidak mau tahu, tidak ingin tahu, dan akhirnya ya cenderung untuk tidak mau tahu sama sekali tiap konflik. Jadi dia punya alasan apa gitu, dan dia biasanya punya jawaban begini, malas, terlalu banyak energi berkonflik gitu. Tetapi jadi masalahnya nggak selesai. Orang lain yang ingin masalah selesai, jadi gantung masalahnya, dan itu melelahkan orang. Pernah enggak Anda bersikap demikian? Mengapa? Ya. Jadi seakan-akan nomor 2 ini atau refleksi nomor 2, pertanyaan 2 ini adalah sangat apatis. Dan yang ketiga adalah pernah enggak? Mengapa Anda sangat ingin orang minta maaf? Kadang-kadang orang sudah memberi cara minta maaf orang macam-macam kan? Biasanya ngajak ngomong, ngasih coklat, gitu, atau apa itu dan sebagai permintaan maaf. Nah kita merasa nggak puas. Ya kita pengen orang itu benar-benar secara eksplisit berkata, say sorry ya, minta maaf begitu. Kenapa itu terjadi? Bapak Ibu dan teman-teman, pemirsa semua, kalau kita lihat refleksi 1, refleksi 2, ini menjadi penting untuk kita sendiri mulai menggali posisi hatiku di mana dan bagaimana seharusnya kita. Ya, saya ingin lanjutkan di slide berikutnya. Tadi kita sudah membaca Mazmur 139, 23, 24. Tadi jelas sekali. Ya. Jadi di sini pemazmur Daud mengatakan ini dengan gamblang, Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Di Mazmur 139 ini beberapa ahli orang Yahudi berpendapat, kita slide berikutnya, bahwa Mazmur ini adalah Mazmur Daud yang terbaik. Untuk mereka setuju berkata ini buah perenungan yang dalam, yang bijak, yang luar biasa bagusnya tentang kemahatauan Allah. Dan kalau kita lihat begitu banyak orang mengagumi, kenapa gitu? Karena memang ini perenungan Raja Daud yang sangat dalam. Memang semua dinamika emosi dan pikiran tindakan kita ini dan batinnya lahir kita semua terbuka di depan Tuhan. Dan ini yang dikatakan oleh Raja Daud. Saya ulangi, dinamika emosi, naik turunnya emosi kita, pergumulan kita, pikiran-pikiran kita yang macam-macam, kemudian tentu saja kemudian tindakan kita mengikuti. Nah, semacam itu tuh muncul. Kadang-kadang kita sendiri tidak mengerti. Kenapa kita tahu-tahu sebentar seneng, sebentar susah begitu. Kenapa kadang-kadang lama marahnya, kemudian sebentar seneng, marah lagi, dan sebentar kita cemas, sebentar tidak. Nah, perpaduan itu seperti apa? Kita kadang-kadang tidak kenali, diri sendiri tidak kenali, tetapi Tuhan mengenal kita seutuhnya. Oleh sebab itu Raja Daud meminta Tuhan, Bapak Ibu dan teman-teman, biarlah ini juga menjadi yang kita lakukan. Tuhan yang tahu diri kita. Kemahatauan Allah ini sangat menghibur, tapi juga menggetarkan kita sebagai orang-orang yang tulus di hadapan Tuhan, menghibur dan menggetarkan. Menghibur kenapa? Karena Tuhan tahu kalau kita saat ini sedang cemas menghadapi konflik atau kesepian karena COVID-19 ya. Kita sedang khawatir tentang masa depan kita begitu, tentang pekerjaan kita, pekerjaan anak-anak kita, pelayanan kita ke depan, Tuhan tahu. Tapi satu sisi kemahatauan Tuhan menggetarkan. Kenapa? Berarti kita tidak bisa main-main di depan Tuhan. Dan waktu Daud, kita lihat lanjutnya. Waktu Daud di dalam proses pergumulan itu, Daud berharap supaya jalannya tidaklah jahat. Ya, dia berharap tuh jangan sampai aku jahat. Tapi jika jalannya ini serong, ternyata betul serong, ada kecenderungan berbuat fasik yang
tersisa, ternyata aku mau baik tapi ternyata tidak baik, maka ia bisa tahu dan mencabutnya karena ia tidak mau semua itu ada di sana. Ya, ini Daud ya. Jadi selidiki Tuhan. Kalau Tuhan kasih tahu aku nggak pengen itu hal yang fasik, yang buruk itu. Nah, biar Tuhan mencabutnya dan aku mau hidup dengan kemerdekaan seperti itu. Dan Daud selalu ingin memiliki sikap yang benar. Oleh sebab itu ia meminta supaya Tuhan yang menuntunnya ke jalan yang kekal, yaitu menyenangkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman, topik ini adalah penting pada akhirnya. Kenapa? Kita ngerti diri sendiri, tetapi kemudian ujungnya supaya kita makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat banyak orang, terutama bagi orang-orang di sekitar hidup kita dalam hidup berkeluarga. Saat-saat pandemi banyak konflik dalam keluarga karena banyak hal, atau semasa tinggal di rumah banyak pergumulan, kemudian di dalam relasi pekerjaan dan dalam pelayanan. Kalau kita terus menyadari kita terus mau berubah, Tuhan yang menuntun kita, sikap kita berkenan di depan Tuhan, dan itu akan jadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita sama-sama, saya pun terus masih belajar, makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Nah, kita akan sampai kepada hal-hal yang sekarang sifatnya sangat teknis, mengenali emosi diri kita. Ya, ini teknis banget, saya harap bisa menyampaikan dengan lebih sederhana. Mengenali diri dan emosi diri serta kemampuan menganalisa diri dengan tepat akan mengefektifkan komunikasi dan pengembangan diri kita. Semakin efektif komunikasi kita, semakin kita efektif komunikasi, semakin kita juga efektif pengembangan diri, maka semakin efektif rencana Tuhan terjadi di dalam dan melalui hidup kita. Jadi mengenali, ya, mengenal dan mengenali beda ya. Jadi kalau mengenal tuh, aku ini siapa? Kenapa pikiranku gini, emosiku ini seperti apa? Terus kita bisa mengenali, wah ini aku lagi marah nih, aku lagi tidak seneng nih. Gitu. Kita cepat mengenali, wah aku lagi emosi, aku lagi khawatir, aku lagi takut, gitu. Aku lagi marah nih, gitu. Nah, kemudian emosi kita, ya pikiran kita, oh ya ini kan aku tidak punya uang ini, misalkan gitu. Tabunganku habis nih, misalnya seperti. Nah, kita mengenali, aku sekarang apa? Kenal, mengenali kondisi sekarang. Kemudian mampu analisa. Aku gini, aku begini karena apa nih? Gitu. Jadi mengenali dengan cepat. Satu contoh seperti ini, mengenal dan mengenali ya. Saya adalah generasi antara baby boomers dan generasi Y. Ya, generasi yang antara ya milenial dan baby boomers, saya masuk sedikit di sana. Gitu. Tapi saya banyak pengaruh generasi baby boomers. Baby boomers itu adalah generasi-generasi yang antisipatifnya tinggi sekali, apa-apa itu rapi dan seterusnya. Itu generasi lama lah. Gitu. Kemudian saya termasuk juga kalau memberi kepada orang, saya selalu belajar untuk memberi yang terbaik. Suatu saat saya di satu kota, di sebuah kota dan di tempat tertentu gitu. Kemudian saya sedang membutuhkan, saya kepada yang tuan rumah, saya membutuhkan nomor telepon tempat makan. Ya. Saya perlu nomor telepon. Kemudian saya diberikan secari kertas tulisan nama tempat makan sama teleponnya, begitu. Dan saya terima. Teman-teman, waktu saya menerimanya itu, saya lihat itu kertas bekas. Belakangnya itu sudah hasil print-printan dari sembarang lah. Jadi kertas bekas. Saya terima itu. Waktu saya terima itu, spontan muncul, saya tidak senang. Dan saya berkata, wah, kok nggak sopan? Gitu. Waktu pertama, waduh, gitu.
langsung emosi saya naik begitu ya. Sopan amat sih gitu. Tetapi kemudian saya sudah berlalu, ya sudah. Tapi kemudian waktu, karena itu saya butuh telepon itu penting, ya saya telepon saya pakai. Saya nomor telepon saya pakai. Tapi saya masih rasa nggak enak. Kok si anak muda yang sangat kecil ini, ya maksud saya muda sekali gitu. Ini kok segala sopan sekali, kan aku tua, kenapa dia ngasih kertas bekas begitu. Mungkin di antara penonton responnya, kok begitu? Iya. Saya sadar sekali, loh, kok saya tersinggung ya? Kenapa hanya begitu saja membuat saya tersinggung? Karena saya kenal, saya kalau memberi kepada orang, nggak mungkin saya berikan kertas bekas. Pasti saya akan berikan kertas baru. Kalau perlu itu, memang saya sediakan kertas-kertas baru. Kalau mau ngasih note buat someone, siapapun ngasih note buat siapapun, saya mesti beri kertas baru begitu. Tetapi kemudian saya waktu menyadari, karena menyadari itu bahwa kenapa kok dia pakai itu? Karena itu kebiasaan di kantornya. Kenapa kantornya itu menggunakan itu? Itu karena go green. Go green. Jadi tidak mau buang kertas sia-sia. Jadi kertas bekas toh atasnya masih bersih, yaitu dipakai gitu. Bapak Ibu teman-teman bisa pahami ini? Oke. Jadi itu mengenal dan mengenali. Ketika saya sadar, oh iya ini go green, ya sudah selesai. Emosi saya tidak naik lagi. Karena apa? Ya sudah, itu masalahnya selesai karena saya mengerti. Bapak Ibu bisa lihat ini, arti mengenal, kenal diriku itu siapa. Terus kenali reaksi-reaksi emosi ini apa. Dan kalau kita sudah mengenali reaksi emosi kita, langsung analisa. Kalau analisa kita cepat, komunikasi efektif. Jadi saya tidak akan dendam lagi sama si anak muda tadi itu yang ngasih nomor telepon saya gitu. Kenapa? Ya karena sudah beres kondisi saya. Bapak Ibu bisa lihat ini. Oke. Mengenal, mengenali. Mari kita lihat lanjutannya. Analisa menjadi tidak efektif jika pengenalan diri kita tidak tepat. Jadi akhirnya kita perlu kenal diri kita. Proses mengenal diri harus dilakukan dengan sangat serius. Seperti Raja Daud. Jadi serius sekali gitu. Dan proses ini dikatakan proses karena ada bagian dalam diri kita yang tersembunyi. Dan saya pakai teori Johari Window. Mari kita lihat. Next. Bapak Ibu masih mengingat tentang teori ini? Jadi di dalam diri kita, tingkat keterbukaan dan tingkat kesadaran tentang diri kita ini tergantung. Satu waktu kita berada di area satu, yaitu apa? Kita tahu, orang lain tahu. Jadi misalkan kita ini terbuka sekali gitu. Ya, jadi saya terbuka, misalkan sikap saya tahu gitu. Kalau misalkan ya saya kenal diri saya cenderung introvert, bukan tipe orang yang suka rame-rame, pergi rame-rame begitu bukan. Nah, menurut saya tahu, orang lain tahu saya tipenya introvert gitu. Nomor satu. Yang di area nomor dua, kita ini tahu, kita tidak tahu tapi orang lain tahu sikap kita. Dan ini adalah sesuatu yang sangat buruk gitu. Kenapa sesuatu sangat buruk ya? Karena kita tidak menyadari apa yang kita lakukan, kita tidak menyadari apa yang kita lakukan. Atau orang lain lihat bahwa kita ini sudah sangat-sangat pemarah misalkan, tapi kita tidak sadar bahwa kita pemarah. Dan nomor 3 adalah hidden area, self hidden from others. Jadi kita menjadi orang yang kita ketahui dan orang lain self hidden from other, ya. Jadi sesuatu yang kita sendiri tahu tapi orang lain tidak tahu. Ya. Orang lain tidak tahu. Unknown to others, orang lain tidak tahu, kita sendiri yang tahu. Jadi ini tertutup sekali, tersembunyi. Dan yang keempat adalah unknown self, yang kita sendiri nggak tahu, orang lain juga nggak tahu, ini hanya Tuhan yang tahu. Kedekatan kita dengan Tuhan membuat kita makin mengenali siapa diri kita. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, kalau kita lihat berada di area ini,
memang ada sifat tertentu karakter kita yang bisa jadi kita ini tidak tahu. Jadi kita tidak mengenal diri kita. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita kenal? Ini caranya. Next. Pertama, lakukanlah tes psikologis. Tes psikologis ya. Yang kedua, bisa uji coba melalui pengalaman hidup kita, terbuka dengan orang, meminta masukan orang lain. Kita uji coba di pengalaman, terus refleksi pribadi. Kalau yang keempat ini betul-betul feedback dari lingkungan. Jadi orang lain memberi masukan siapa kita dan bagaimana kita. Nah, di antara 4 cara ini, mana yang paling efektif untuk menunjukkan keaslian seseorang? Yang mana yang efektif? Mengapa? Ya, jadi kalau keaslian ya tergantung kejujuran kita sebenarnya, kejujuran kita. Kalau tes psikologi kita belajar dulu alat tesnya, itu belum tentu kita muncul karena tes psikologi tetap terbatas, tidak akan mungkin 100% memunculkan siapa seseorang melalui tes psikologi. Ya, karena itu tetap tes psikologi terbatas. Jadi kalau gitu apa sebenarnya? Kalau kita punya kepekaan tertentu, refleksi pribadi, menerima feedback, dan terutama menerima tuntunan Tuhan. Kalau kita membaca 2 Timotius 3:16 itu jelas sekali bahwa Alkitab itu juga menunjukkan ya kesalahan-kesalahan kita. Jadi kalau kita rajin membaca firman Tuhan, biar firman Tuhan dan Tuhan sih yang menuntun kita untuk membuat kita mengenal diri kita. Saya kira itu. Saya akan berhenti dulu sini, saya akan beri kesempatan jika ada pertanyaan. Ya, ini ada beberapa pertanyaan baru, Kak. Ini salah satunya menarik, dia bilang kayak gini. Kak, apa yang harus saya lakukan kalau saya tanpa sadar langsung defend terhadap semua lawan bicara saya jika dia pernah membentak saya? Jadi itu langsung, pokoknya apapun yang terjadi, pokoknya defend aja gitu. Setelah dibentak seseorang ya? Iya. Jadi menurut saya adalah ya, dibentaknya itu. Kenapa yang membuat si pertanyaan ini cewek? Penanyanya perempuan dan masih muda sekali? Iya. Tentunya. Nah, kalau itu yang masih muda sekali dan dibentak membuat dia defense, maka yang perlu ditanya, kenapa dibentak saja, tanda kutip saja, itu membuat dia defense? Apa gitu ya? Yang perlu digali lebih jauh, kenapa bentakan itu begitu menyakitkan? Bukankah orang itu bisa jadi tanpa dia bermaksud mau membentak? Dia bisa membentak kan? Seseorang kan bisa salah. Seperti yang lalu gitu, yang menjadi catatan adalah everyone makes mistake. Setiap orang bisa berbuat salah gitu. Jadi bisa jadi mungkin dia tahu-tahu bicara nada bicaranya tinggi dan seterusnya. Jadi yang menurut saya adalah yang perlu digali lebih jauh adalah mengapa bentakan itu membuatmu defense, membuatmu membuat benteng gitu, mengapa pertahanan diri, mengapa gitu. Mungkin itu juga karena masa lalu nggak sih Kak? Mungkin ada hal-hal yang membuat kita, mungkin kalau Kakak ini gara-gara bentakan, mungkin ada hal lain yang akhirnya membuat kita juga merasa langsung defend tuh gara-gara masa lalu, mungkin kayak gitu juga nggak sih Kak? Mungkin kalau aku, kalau misalnya gimana gitu. Oke, itu di slide berikutnya ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, Kak, bagaimana cara mengatasi diri yang selalu bertindak submisif setiap kali dimarahi orang tua yang akhirnya menghasilkan akar pahit dan rasa sulit menerima diri sendiri? Jadi kayak langsung menolak diri ya, asal akar pahit gitu. Ya, kapan-kapan membahas tentang kepahitan ya. Ini topik baru kita diskusikan ini. Terus sejujurnya jika sedang merasa emosi meluap tapi diri sendiri berusaha menahan, cukup sulit untuk mendefinisikan sedang merasa apa, kecewa atau emosi yang disimpulkan. Nah, sering jadi sedih saja. Apakah ada tips atau saran? Kemudian saya pernah mendengar tentang self-talk untuk melatih kontrol pikiran dan emosi. Bagaimana penjelasan Kakak? Terima kasih.
Ya itu pertanyaannya banyak, itu bisa satu topik sesi yang lain lagi. Bagaimana Oke, bagaimana mengelola emosi. beda lagi ya. Ini yang terakhir nih aku sempat bacain juga, apakah termasuk emosi yang sehat atau tidak kalau di pihak diri sendiri merasa baik-baik saja, menganggap semuanya masalah sudah selesai, setelah beberapa hari mengambil waktu sendiri dan udah nggak mau pusing, padahal beberapa hari sedang terjadi konflik. Jadi mungkin nih menurut dia kayak ya udah selesai aja gitu, tapi buat orang lain sebenarnya belum selesai. Jadi dia kayak cuek aja. Nah itu apakah itu emosi yang sehat atau enggak sih Kak sebenarnya? Aku juga ngalamin juga gitu sih sebenarnya. Sebenarnya begini, sekali lagi ini masalahnya apa gitu. Kembali kepada konteksnya apa. Karena sekali lagi, kalau tadi saya memberikan contoh tentang sampah tadi itu, sampah kalau ini kan sampah nggak usah. Jadi saya juga si teman saya nggak usah ke rumah tetangga untuk membahas tentang bagaimana mengatur sampah, nggak usah gitu. Oke. Okay. Jadi ini sudah gitu. Ya walaupun kita marah-marah, aduh orang ini bukan kita yang repot gitu, jadi repot misalnya, ya sudah repot sedikit sudah selesai, karena nggak perlu lagi gitu. Tetapi ini siapa yang tadi itu konflik ini siapa? Kalau satu tim pelayanan, ya jangan dong. Kalau kita diam-diam kan kasihan teman sepelayanan, karena jadi nggak efektif pelayanan kalau kita belum selesai. Mungkin nggak sih kalau kalau aku bikin kesimpulannya jadi seperti ini kayak yang aku tangkap. Kalau misalnya menurut kita sudah selesai, tapi orang lain belum selesai, tapi kalau dia mau menyelesaikan, kita juga terbuka untuk hal itu. Maksudnya jadi biar sepeda juga tenang ya. Kita kan emang udah tenang kan. Cuma kan orang lain mungkin perlu ada yang Betul, diselesaikan. Jadi kita belajar untuk terbuka juga ya Kak. Jadi maksudnya jangan betul. kayak enak di diri sendiri doang. Tapi maksudnya Ya, biarkan orang ya, lain juga untuk menyelesaikan dengan kita maksudnya. Karena nggak semua betul, orang sama betul. kayak kita gitu kan. Nah, ini pertanyaan yang terakhir kan sebelum melanjutkan materi, dia nanya kayak gini. Saya mau nanya bagaimana cara menghadapi orang yang agresif, di mana saya termasuk orang yang submisif. Jadi orangnya Oke. agresif, sedangkan dia orangnya Oh, kayak kan kalau diserang mulu kan dia makin takut ya. betul, betul. Itu nanti kita ada topik tersendiri bicara tentang komunikasi asertif, agresif, dan permisif sebenarnya. Submisif. Submisif. Nah, jadi ini Itu salah satu topik bentuk iklan komunikasi. ya kayak. Bentuk iklan Kenapa? kalau teman-teman mau lanjut tahu, nanti teman-teman harus tetap setia dengan siaran kita. Karena kita akan tetap ada di beberapa waktu ke depan ya, Kak. Oke, aku Ya, persilakan Kak untuk melanjutkan materinya, Kak. baik. Baik, kita akan lanjutkan tentang pribadi yang sehat. Apa itu pribadi yang sehat? Seperti apa? Saya ingin sebut langsung di sini, saya sengaja gambarkan tentang sesuai pertumbuhan. Ya. Jadi pribadi yang sehat itu kalau patokannya sesuai dengan pertumbuhan. Dan saya mendefinisikan itu juga dengan beberapa aspek, tetapi saya juga berdasarkan Efesus pasal 4, 12, 16. Ini juga menjadi aspek pertumbuhan yang saya gunakan juga salah satu definisi aspek pertumbuhan dalam KTB, kelompok tumbuh bersama. Kepribadian yang sehat ya adalah jelas adalah pribadi yang bertumbuh dan dewasa. Yang ditandai dengan apa? Satu, aware dengan kondisi diri dan berespon dengan cepat dan tepat. Awareness, kesadaran. Jadi tadi yang saya jelaskan tentang kenal mengenali, gitu. Kenal mengenali. Jadi aware, cepat tahu aku ini sedang apa. Aware dengan kondisi dan berespon dengan cepat. Juga ketika sedang berkonflik, waktu kita berkonflik, waktu kita merasa ada perbedaan dengan seseorang, pada waktu seorang membentak tadi contohnya ya, pada waktu ada seseorang ngomong sesuatu yang kita tidak suka gitu. Nah, kita cepat aware supaya kita tetap respon. Supaya kemudian jangan sampai sekali lagi konflik itu berlarut-larut dan tidak menjadi makin parah, jelas-jelas ujungnya menghambat relasi. Kalau itu relasi dalam pelayanan, itu akan mengganggu pekerjaan Tuhan yang sedang berlangsung. Dan tentu saja itu akan, namanya juga mengganggu pelayanan, itu akan mengganggu pekerjaan Tuhan. Dan saya yakin sekali kalau itu mengganggu pekerjaan Tuhan, itu Tuhan tidak berkenan. Jadi kalau seperti itu apa? Maka kita harus sesegera mungkin tahu, kita aware dan selesai. Sekali lagi, ada memang konflik-konflik tertentu yang memang membutuhkan waktu.
misalkan konflik tentang mengatur, misalkan perbedaan memikirkan tentang tema KNM misalkan, Camp Nasional Mahasiswa akan datang. Nah itu beda pendapat, mau apa, ayat mana. Nah itu perlu menggumuli, perlu diam, masing-masing diam di hadapan Tuhan. Nah, sama-sama berdoa, begitu. Saya menentukan, misalkan kita merasa bahwa perlu ADART di Kompak misalkan, atau perlu membahas tentang fundraising di masa pandemi ya, seperti apa. Kemarin sudah dibahas konsepnya. Kemudian bagaimana perwujudannya. Nah itu mungkin ada A, ada B, bagaimana menyelesaikan. Nah itu mungkin butuh waktu. Nah kalau misalkan masalah rumah tangga, suami istri sedang menentukan untuk anak mau sekolah di mana. Yang suami merasa yang penting sekolah internasional, yang istrinya merasa jangan, bukan penting sekolahnya, tetapi penting anaknya suka di mana misalkan. Nah itu kan butuh waktu. Jadi kalau butuh waktu, kita harus memberi waktu. Tapi kita sendiri aware tentang cara kita berespon. Sekali lagi, cara kita berespon. Maka kalau cara kita buruk, ya kita berubah, minta pertolongan Tuhan, supaya apa? Supaya kita bisa komunikasi efektif dan tidak mengganggu pekerjaan Tuhan. Kalau dalam rumah tangga ya tidak mengganggu berjalannya rumah tangga itu. Yang tanda yang kedua, pribadi yang dewasa adalah memiliki hidup yang efektif. Hidup yang efektif berarti tidak banyak yang terbuang. Teman-teman perlu mengingat bahwa terbuang itu bukan gini. Kalau kita ngobrol basa-basi itu waktu terbuang enggak. Bukan ya. Kita olahraga waktu terbuang enggak? Tentu saja tidak. Kita nonton film yang lucu, yang apa itu terbuang enggak. Kita tahu itu butuh waktu break, waktu istirahat, waktu tidur. Nah itu bukan waktu terbuang. Tetapi waktu yang disebut saya terbuang adalah benar-benar ya ngobrol sana sini berkepanjangan misalkan ngerasani bicarakan tentang orang lain gitu, itu berkepanjangan. Nah itu perlu kita cek betul itu untuk apa ya. Dan tanda yang ketiga, pribadi yang dewasa, pribadi yang sehat adalah memiliki relasi yang sehat. Nah, relasi yang sehat sekali lagi bukan tidak pernah berkonflik. Jangan kaget. Ini yang ditekankan pada pertemuan yang lalu. Jadi, kalau kita menjadi sehat, apakah kita tetap bisa? Bisa. Apakah kalau kita rohaninya bagus gitu, apa kita bisa konflik? Bisa. Karena sekali lagi kita bisa berjumpa dengan orang yang berbeda dengan kita. Kita tidak bisa memaksakan orang sama dengan kita. Tidak. Konflik itu artinya perbedaan, tidak apa-apa perbedaan. Justru seringkali perbedaan itu jadi harmoni yang indah. Alat musik berbeda dijadikan satu, maka itu menjadi harmoni yang berbeda. Perbedaan karakter, perbedaan cara berpikir, perbedaan itu semua kalau bisa disatukan, maka itu menjadi harmoni. Jadi pribadi yang sehat, relasi yang sehat, itu adalah bisa jadi tetap konflik, tetapi menyelesaikan konfliknya tidak berkepanjangan. Kita sampai kepada pemahaman ini. Kalau sebenarnya kepribadian itu apa? Kalau dari menurut psikologi murni, saya memilih menurut Gordon Allport. Kepribadian adalah organisasi, perhatikan kata dinamis dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungannya. Jadi kata dinamis menunjukkan kepribadian itu bisa berubah, iya. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh psikisnya dan fisiknya. Jadi misalkan, kalau kita lihat slide berikutnya, kalau kita ini di dalam psikofisik ya, psikofisik. Kalau ini memiliki hubungan erat, hubungan-hubungan ini terorganisasi demikian rupa sehingga secara bersama-sama mempengaruhi pola perilaku
dalam penyesuaian. Jadi pola perilaku dari psikofisik. Psiko itu psikis jiwa kita dan fisik kita. Kalau pada akhirnya kita ini sedang tidak sehat, ya, fisik kita tidak sehat, mungkin masuk angin kah atau ya nggak enak badan begitu. Kalau secara fisik memang tidak enak badan, maka psikis berpengaruh, membuat kita lebih pengen diem, jadi lesu, kan gitu. Ya. Jadi kemudian kalau orang lihat gitu, waduh, kok pendiam sekali gitu. Mungkin bukan pendiam dia, karena sakit gitu. Jadi bisa psiko itu pengaruh oleh fisik. Fisik berpengaruh pada psikologis jiwanya, psikis kita, hati kita berpengaruh kepada fisik. Dan karena ini tumpang tindih campur dinamis, muncullah menjadi pribadi kita. Kalau kita ini sering jadi kepikiran, cemas, misalkan karena pandemik ya, mesti kerja di rumah, mesti belajar di rumah. Saya ketemu banyak mama-mama yang stres ngajarin anak di rumah. Biasanya selalu percaya kepada guru dan guru les. Mama biar bantu papa cari kerja saja, cari uang. Gitu. Ayo sekarang waktu kerja di rumah dan belajar di rumah, banyak mama memaksa diri untuk ngajarin anak. Nah itu stres sendiri. Jadi mama-mama yang seperti ini seringkali jadi stres. Stres itu jadi karena stres, jadi marah-marah, jadi badan juga nggak enak, capek semua. Nah itu jadi waktu si mama yang nggak biasa ngelesin ini atau ngajarin anak harus ngajarin anak dan nggak sabaran dan marah-marah, kemudian si anak bilang, mama kenapa mama jadi pemarah? Padahal bukan pemarah, karena situasi itu yang membuat dia nggak enak gitu. Jadi itu yang perpaduan itu. Kita lihat poin penting berikutnya. Saya menggunakan salah satu teori kepribadian menurut social learning. Perilaku seseorang ditentukan oleh situasi yang khas yang sedang dihadapi, penafsiran terhadap situasi, 3 penguatan yang pernah dialami pada sikap dan tindakan serupa di masa lalu. Ini yang tadi Novi tanyakan atau teman yang menanyakan. Kenapa dibentak saja membuat dia ini jadi defense-nya masih berlama-lama sampai nggak bisa menghadapi konflik? Kenapa? Yang pertama ini. Jadi mari kita ingat pulang dari tempat ini, 3 ini yang kita ingat. Perilaku kita, emosi kita mudah tersinggung kah? Kita ini mudah marah, kita ini rasa misalkan mau contoh apa lagi? Kita merasa suka menyimpan, apa-apa simpan begitu. Maka kita seperti itu mesti ada pemicunya, pemicu peristiwa itu. Yang kedua adalah hal-hal berkaitan dengan apa? Penafsiran. Saya kalau tadi penanya berkaitan dengan dibentak tadi itu, maka teman yang tadi tanya, kamu dibentak dan kamu membuat kamu akhirnya tidak ingin berkonflik dengan dia. Kenapa? Apa kau tafsirkan dengan bentaan itu? Jangan-jangan membentak kamu definisikan sebagai dia benci aku, atau dia tidak menghormati aku, dia tidak menghargai aku, dia tidak ingin aku ada di sini, atau apa. Nah, tafsiran-tafsiran inilah yang membuat bersikap jadi tadi langsung tidak mau berkonflik. Dan yang ketiga, mungkin dulu waktu pernah pengalaman konflik itu, pernah pengalaman dibentak itu, waktu itu mungkin ada orang yang mengetahui kah, atau ketika dibentak oleh papa, mama ikut membentak, kakak ikut membentak kah. Nah itu membuat membentak itu jadi sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Nah karena itu, maka respon sekarang dibentak saja, tidak ingin berkonflik karena ada pengalaman itu. Saya kira ini poin sangat-sangat penting. Saya ingin berhenti di sini. Apakah ada pertanyaan? Sejauh ini sih
Belum sih Kak, tapi aku punya pertanyaan yang tidak timbul dalam pemikiran aku seperti ini. Kak, gimana jika kita bermasalah dengan orang yang pribadinya nggak sehat? Misalnya orang yang nggak aware dengan kondisi diri sendiri, misalnya apa yang sedang dialamin, terus yang akhirnya itu merugikan orang lain, bahkan relasinya juga rupanya nggak sehat. Itu gimana dong Kak? Ya kalau seperti itu kita yang lebih dewasa yang lebih aware. Kita yang lebih dewasa, lebih aware, berarti apa? Ya menunggu. Menunggu sampai orang itu sendiri menyadari posisinya. Gitu. Jadi kita kan tidak bisa menentukan. Ada batasan waktunya nggak sih Kak sampai kapan kita harus nunggu? Karena kan nggak mungkin dong kita terus-terusan melakukan seperti apa yang bukannya nggak mau menunjukkan kasih Kristus ya Kak, cuman kan maksudnya pasti segala sesuatu ada waktunya gitu. Apakah kita ya udah kalau kamu nggak mau dewasa ya sudah, berarti aku berusaha untuk ya udah ini nggak usah jadi masalah lagi gitu, atau bagaimana? Karena kan Ya, kayak balik lagi minggu lalu nggak semua masalah harus diselesaikan kan. betul. Maka yang pertama adalah kita ini yang perlu adalah mencari tahu. Sekali lagi ini siapa? Kita berkonflik dengan siapa? Kalau itu dengan adik KTB dan dia tidak pernah mau ngobrol sama kita, maka mungkin bisa dibantu dengan yang lain. Ini contoh ya, ini peristiwa lama sekali. Ada satu waktu kelompok KTB baru mulai, enggak berapa, mungkin baru pertemuan kedua atau ketiga. Gitu. Terus ada satu kampus, satu angkatan, dan saya waktu itu memimpin kira-kira ada 7 atau 8 orang gitu, karena ya butuh pemimpin cewek ini. Nah, tidak lama kemudian pertemuan ya tadi kedua atau ketiga, maka si dia ini nggak datang, dan saya tahu dari teman yang lain bahwa dia ini berpacaran dengan orang yang nggak seiman. Baru bahan pertama-tama, tapi dia sudah menunjukkan begitu gitu. Saya sudah waktu zaman itu kan nggak ada WhatsApp, adanya SMS. Saya waktu itu masih ingat, saya masih SMS gitu, telepon, tetapi dia tidak mau jawab. Terus tahu-tahu dia bilang nggak mau KTP. Apa yang saya lakukan sebagai tanggung jawab sebagai pemimpin kelompok KTP? Saya tetap mendoakan. Tetapi kemudian di dalam kelompok tadi 7 atau 8 orang kan ada satu, saya tanya siapa yang dekat si Aini? Saya kan tanya, oh ya yang dekat itu si B, si C. Maka saya akan beri pesan, B, C kamu tetap mendekati, mendoakan, mengajak ke persekutuan, bawa ke rumah Tuhan. Gitu. Dan itu yang saya lakukan. Pada waktu 1 semester kemudian, dia sendiri chat, Kak Iis, thank you. Saya sekarang sudah putus, sudah sadar gitu. Jadi artinya ya butuh waktu. Waktu itu kapan? Ya kita berdoa sampai kita tahu waktu Tuhan yang tepat. Jadi intinya kalau dibilang ya tetap bergantung sama Tuhan kapan kita harus selesai, kapan kita harus melanjutkan kayak. Nah ini Ya. menarik juga ada yang nanya kayak gitu. Kak, gimana kita tahu tentang sifat? Tadi kan sempat bikin ada tabel itu ya. Nah ini dia menanyakan hal ini. Dia ngomong gini, gimana kita bisa tahu orang lain tahu, kitanya nggak tahu? Gimana kita tahu orang lain tahu dan kita juga tahu? Misalnya, ya pokoknya dia seperti itu pertanyaannya dia. Johari Window. Nah, bagaimana kita tahu itu sebabnya? Luar biasa pentingnya kelompok kecil KTB itu. Maka saya dari zaman ke zaman sampai sekarang puluhan tahun saya tetap menyimpulkan kelompok KTB itu tidak pernah boleh tergantikan dengan yang lain. Karena di situ komunitas orang yang sama-sama rindu untuk bertumbuh dalam Tuhan, kelompok yang sama-sama mau membangun. Jadi ya kelompok ini yang harus memberi masukan. Kita tidak berharap bahwa ada orang lain yang memberi masukan. Kalau orang lain yang tidak kenal kita memberi masukan, jangan-jangan itu menyesatkan. Berarti orang-orang yang terdekat ya kayak yang kita percayai ya. Ya. Oke. Ya, orang yang sangat dekat yang kita percaya. Saya lanjutkan dulu ya. Aku bisa lanjutkan untuk lanjutin lagi Kak. Ya. Nah, kita lihat slide sebelum ini. Sebelum.
Sorry. Ya, saya lanjutkan. Kalau kita lihat perilaku kita itu kan tergantung situasi yang terjadi, situasi yang khas yang terjadi. Ya. Yang kedua penafsiran, yang ketiga penguatan atau lingkungan bicara apa. Nah, kita tadi yang situasi kan tadi tahu ya, situasi kita dibentak, situasi kita ini lagi pandemik, situasi. Nah, ini berpengaruh kepada tingkah laku kita. Situasi. Dan sekarang kita mau lebih detail penafsiran. Bagaimana? Kenapa kita bisa menafsirkan seperti itu? Kita menafsirkan sesuatu atau seseorang berdasarkan apa? Ya, kita lihat slide ini. Tafsiran-tafsiran kita ini sangat tergantung 5 hal ini, 5 unsur penafsiran, yaitu kompetensi atau kemampuan. Semakin kita ini memiliki kompetensi, kemampuan yang lebih baik, maka kita ini tidak hitam dan putih. Jadi artinya kita bisa melihat sesuatu yang abu-abu. Misalkan, kalau mama membentak aku, bukan berarti mama tidak sayang aku. Kalau orang berpikir hitam putih, itu berpikir begini, kalau mama membentak berarti tidak sayang. Kalau kamu tidak telepon berarti tidak sayang. Kalau kamu ngasih coklat, pasti kamu sayang. Wah, belum tentu. Ngasih coklat belum tentu dia sayang. Ngasih coklat mungkin setelah itu dia membutuhkan sesuatu. Jadi ada aspek-aspek yang kita, banyak aspek yang kita mesti bijaksana. Nah, semakin banyak range yang kita bangun, maka kita tidak gampang untuk terluka. Karena tiap orang itu punya dinamika sendiri, dan kita sendiri harus membangun dinamika kita juga. Begitu. Jadi ini hal yang penting sekali untuk kita pahami ya. Jadi yang pertama tadi adalah berkaitan dengan kompetensi. Yang kedua sekarang ini berkaitan dengan persepsi ketika melihat situasi. Persepsi. Namanya juga persepsi. Persepsi itu sangat-sangat subjektif sifatnya. Nah, pengalaman masa lalu terhadap yang kita alami itu membuat kita punya persepsi terhadap situasi tertentu, persepsi. Jadi misalkan waktu kecil, ini berkaitan dengan masa lalu, berkaitan masa kanak-kanak. Waktu kecil kita ini sering dibully misalkan, dibully dengan kata, hei, elek, gitu. Hei kurus, gitu ya. Jadi misalkan kalau ada orang bilang hei kurus begitu, maka kita waktu kecil tuh sering dibully oleh teman-teman karena kita kurus sekali, nggak suka makan begitu ya. Jadi kita suka dibully kurus-kurus begitu. Maka ketika kita sudah dewasa, kita tetap masih ada kurus walaupun nggak sekurus waktu itu, kemudian orang bilang kurus gitu, langsung kita berpersepsi orang ini mau membuli. Padahal orang yang sekarang panggil kita kurus itu mungkin hanya just a joke gitu, hanya mau guyonan, hanya mau ngobrol, humor ya, ya cuma ngobrol aja gitu. Tetapi persepsi kita sudah nggak enak duluan karena dulu itu dibilang si kurus-kurus itu karena bersifat bullying. Termasuk juga dipanggil misalkan gendut kah, dipanggil tiang listrik kah karena kurus tinggi ya dan seterusnya. Nah itu panggilan-panggilan melahirkan persepsi. Dan itu salah satu contoh yang sangat-sangat sederhana ya. Jadi persepsi gitu. Jadi kalau misalkan persepsi ini banyak variasi ya. Saya akan teruskan dulu waktu. Yang ketiga ada dugaan, perkiraan berdasarkan pengalaman, dugaan. Ya, gini. Dugaan ini sekali lagi semua unsur penafsiran ini berdasarkan pengalaman masa lalu. Masa lalu itu apa? Dari masa kanak-kanak, dari umur 3 atau 2,5, tergantung si anak ini cukup daya ingat tinggi apa enggak. Terus itu memendam, menimbun pengalaman. Nah, pengalaman numpuk itu membuat kita itu akhirnya punya dugaan-dugaan.
Kalau tadi persepsi itu adalah menyimpulkan berdasarkan subjektivitas kita, kalau ini dugaan itu berdasarkan analisa kita. Jadi misalnya seperti ini, ketika ada orang berkata gini, menurut apa yang kamu katakan, ini adalah apa yang kamu lakukan ini baik sekali loh. Tetapi, nah, terus tetapi lagi, ketika ngomong tetapi lagi, wah ini dia menduga, oh orang ini sebenarnya mau menunjukkan kelemahanku. Jadi dia pura-pura aja bilang baiknya depan, begitu ya. Jadi itu dugaan. Jadi orang ini menduga-dugaan ini. Nah, orang-orang yang penuh dengan dugaan ini memang bisa disebut sebagai orang yang antisipasinya tinggi. Karena menduga ini akan terjadi begini. Jadi dugaan. Tapi karena terlalu banyak yang diduga, akhirnya apa? Biasanya mudah cemas. Kenapa? Karena dugaan. Banyak hal yang diduga. Gitu. Yang keempat adalah sistem nilai. Penting dan tidak penting. Kelima adalah sistem tingkah laku atau tindakan atau standar atau aturan. Standar yang dibuat. Ya. Apakah kelima hal ini tumpang tindih? Ya, bisa campur aduk. Satu peristiwa bisa melahirkan 5 hal dari tafsiran dari semua aspek. Gitu. Misalkan, kalau dari keluarga yang sangat teratur, semua keluarga yang sangat disiplin sama disiplin, ya, seperti itu, maka itu melahirkan sistem tingkah laku atau tindakan kita yang biasa dengan disiplin. Semua hal itu melahirkan penafsiran. Dan yang berikutnya. Yang berikutnya adalah 3 unsur penguatan tingkah laku. Jadi tingkah laku kita makin kuat, makin mantap jika memang mengalami pengalaman tertentu. Ya, pengalaman langsung, ganjaran nyata, dukungan atau celaan sosial. Kalau bullying dari keluarga biasanya berdampak lebih panjang. Jadi pengalaman langsung dibully itu dampaknya sampai sekarang. Yang kedua, modeling. Pengamatan terhadap perilaku orang lain di sekitarnya. Anak adalah peniru paling unggul di dunia. Jadi kita melakukan segala sesuatu berdasarkan apa? Karena orang tua. Karena apa yang kita lihat di lingkungan. Ada anak-anak yang mudah menangis ya. Cengeng bisa gitu. Karena mungkin dia melihat contoh mamanya cengeng. Ada orang yang sekarang ini tadi itu lupaan, suka menunda kerjaan, pelupa. Mungkin dia lihat keluar di lingkungannya begitu. Dan yang ketiga, berdasarkan evaluasi pribadi, penampilan kita seperti apa. Dan itu membuat tingkah laku kita berdasarkan tadi pengalaman, kena bullying atau model contoh orang atau evaluasi pribadi, memuji diri atau mencela diri. Kalau kita akhirnya merasa diri buruk, aduh kok aku elek ya, aku kurus loh, aku pendek loh, aku gemuk loh, misalnya atau kurus atau gemuk, aku tidak pinter. Nah, kalau kita itu membuat kita akhirnya tingkah laku kita juga tingkah laku tidak menunjukkan keberanian karena kita menganggap diri kita elek dan tidak cukup pinter. Jadi kalau kita lihat tingkah laku semacam ini, perpaduan dari situasi yang khas, cara kita menafsirkan, dan cara kita punya penguatan tertentu. Nah, ketiga hal ini. Jadi kalau ini saya mengkaitkan dengan waktu menghadapi konflik, maka waktu kita menghadapi konflik, kenapa kita ini cenderung untuk submisif? Jadi cenderung memendam. Nah, cek dulu kalau gitu kita ini punya pengalaman apa dengan waktu berkonflik terhadap orang itu, situasi khas ya. Kedua, kita menafsirkan apa tentang itu. Dan yang ketiga, ya kita punya penguatan macam apa? Kenapa kita tiap kali konflik seperti itu? Atau misalkan kita tidak harus konflik ya, ditegur saja, orang menegur kita, gitu. Kita langsung bisa responnya gitu submisif. Jadi misalkan kita presentasi, namanya juga presentasi, bahwa presentasi itu memberikan publik tahu bagaimana kita bicara dan isi bicaraan kita kan. Nah, waktu mau presentasi di tempat pelayanan, laporan pelayanan, di tempat kerja, kita terbuka dan kemudian orang mengoreksi kita, maka kita harus secara dewasa untuk mengoreksi itu bukan berarti benci. Kita nggak perlu submisif.
Kita juga tidak perlu marah-marah ketika ditegur. Kenapa? Yaitu adalah waktu kita terbuka, kita memberi orang lain, membuka pintu orang lain memberikan respon. Apalagi konfliknya tajam. Nah, kita ini kenapa? Ya, apa yang kita tafsirkan? Bapak Ibu dan teman-teman, kita berhenti sampai sini, harap kita bisa memahami. Memang agak banyak filosofis, banyak hal yang dipikirkan, tetapi sederhananya adalah kalau kita konflik dan reaksi konflik kita ini tidak sehat, maka perlu dicek. Kita mikir apa? Apa sih yang kita tafsirkan melalui orang itu dan situasi? Dan galilah seperti apa. Kalau waktu kita menggali dan kita belum menemukan akarnya, maka mintalah Tuhan yang menuntun kita. Sehingga kita bisa terbuka dan kita bisa menemukan. Saya berhenti di sini sebelum kita menyampaikan dua hal penting berikutnya. Ya, ada beberapa pertanyaan yang aku nggak tahu sih kakak akan menjawab ini secara jelas atau enggak. Maksudnya, ataukah ini jadinya sesi yang sudah terlewat? Ada yang nanya kayak gini, Kak, emosi itu harus marah-marah kah? Pernah lagi emosi tapi menahan diri untuk tidak marah-marah karena tahu akan kalah dalam cekcok dan takut konflik. Jadi akan takut konflik makin parah. Ujung-ujungnya ngedumel dan nangis sendiri untuk ngeluapin kekesalan. Nah, jadi kira-kira itu dia seperti apa sih Kak kalau kayak gitu? Jadi sebenarnya kalau kita ini sedang konflik atau pengen marah, nggak berani marah gitu kan? Iya benar. Karena takut. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau pertanyaan, kalau kita ini seperti itu, boleh nggak sih? Ya boleh aja gitu. Maksudnya kalau memang kita ternyata marah kita nggak membangun orang lain, ya jangan marah. Karena marah itu, kemarahan kita sebenarnya, menurut saya, kemarahan itu menjadi pintu masuk untuk si iblis bisa pakai gitu. Untuk akhirnya kita tidak bisa ngontrol menyakiti orang. Yang paling baik adalah bagaimana kita ini bisa asertif, mengkomunikasikan apa yang kita tidak suka. Asertif. Jadi selama sorry? Ya kenapa Kak? Ya, jadi mesti latihan asertif. Bukan marah disimpan-simpan sendiri, tapi latihan asertif, mengkomunikasikan. Kapan-kapan saya asertif. Kayak minggu lalu Kakak bilang aku merasa, misalnya mulai dari kata apa yang saya rasakan. Jadi jangan langsung ngerasa kamu salah, tapi ini aku menginterpretasikan kamu seperti ini loh gitu. Apakah benar? Jadi mengkonfirmasi ya Kak ya. Kembali lagi mengkonfirmasi apakah ini cuma pradugaan kita doang atau emang itu juga yang terjadi. Jadi gimana nih penyelesaiannya. Jadi intinya sama-sama mau menyelesaikan. Nah, ada juga pertanyaan gini, Kak, aku mau nanya gimana buat tahu atau menguak alasan anak rohani enggak ngebuka atau jawab generik. Jawabannya generik. Maksudnya gimana ya? Ini aku kasih pertanyaannya, mungkin Akang agak mengerti. Aku sempat nanya kenapa enggak ibadah atau persekutuan bilangnya lagi sibuk. Nah, ini kalau kayak gini gimana nih, Kak? Saya kurang jelas dengan pertanyaannya. Aku mau nanya gimana buat tahu alasan anak rohani enggak ngebuka. Enggak tidak terbuka mungkin. Oh iya, bisa jadi sih. Maksudnya jawabannya juga nggak jelas, nggak genetik gitu maksudnya, bukan generik ya, genetik. Ya. Jadi bagaimana kalau kita ingin lawan bicara kita terbuka? Keterbukaan itu butuh waktu. Satu, butuh waktu. Kedua, keterbukaan itu orang tidak terbuka karena tidak aman. Jadi buatlah aman sama orang itu. Jadi orang itu aman sama kita sehingga dia cerita. Yang ketiga, orang itu tidak biasa terbuka. Satu, terbuka itu butuh waktu. Kedua, kalau orang tidak terbuka, itu orang itu belum merasa aman. Jadi kalau orang itu tidak terbuka, sabar. Sama dengan kalau mamah-mamah itu minta anaknya supaya terbuka, cerita sama mama, cerita. Jangan paksakan anak seperti itu. Tapi kalau si mama itu ngobrol, membuat anak merasa senang, kayak teman, dia pasti akan cerita.
Oke, sejauh ini pertanyaan udah selesai sih Kak. Kakak boleh Lanjutin. boleh melanjutkan ya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, di sini saya menggunakan chart tentang Maslow, kebutuhan hierarki tentang kebutuhan. Tiap orang itu punya kebutuhan semacam ini. Apa kaitannya dengan mengenali emosi kita? Maka emosi kita, dinamika, naik turunnya emosi kita, bingungnya pikiran kita, sangat berkaitan dengan kebutuhan ini. Kalau kita masa-masa dalam kebutuhan fisiologis, yang paling bawah, kebutuhan fisiologis, makan, minum, tidur, nah semacam itu. Kalau kebutuhan fisiologis ini tidak terpenuhi, itulah yang membuat kita ini rasa tidak enak semua. Tidak enak badan, namanya juga belum lagi butuh makan, ya lapar lah gitu. Jadi emosian, ya bisa begitu. Jadi kita mesti kenali. Yang pertama, kalau berdasarkan social learning, yang kita tahu adalah bagaimana menafsirkan. Emosi kita naik turun tergantung cara kita menafsirkan. Tetapi kalau dari Maslow ini, kita perlu menyadari apa kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita misalkan di tahap 2, kebutuhan rasa aman. Tetapi kemudian di dalam konflik kemudian orang bilang begini, sudah jalan saja sendiri gitu, jalan saja sendiri, pulang sendiri, nggak usah diantar gitu. Wah, itu membuat dia emosional sekali gitu. Kenapa? Karena dia takut luar biasa. Padahal kalau ngomong dia aku minta diantar, tetapi kemudian siapa orang dewasa bilang nggak usah, jalan sendiri supaya latihan berani gitu. Dan tapi dia konflik itu membuat dia sakit hati karena memang dia butuh sekali, karena dia takut sekali. Jadi artinya kalau kita ini bisa memeriksa diri kita bahwa kita ini sedang lapar, sedang khawatir, tidak rasa aman, maka jangan kaget kalau masalah rasa aman ini menjadi sensitif kalau orang lain ngomong. Kebutuhan fisiologis itu kan makan, minum, tidur, dan kebutuhan fisiologis yang lain, ya. Bapak Ibu, teman-teman sudah bisa menafsirkan ini ya, kebutuhan biologis tertentu. Untuk suami istri, orang-orang dewasa, kebutuhan biologis itu muncul di sini. Tahap kedua, kebutuhan akan rasa aman. Rasa aman ini bukan berarti tidak kemudian rasa aman itu tidak selalu karena teman, tidak. Bisa jadi rasa aman, ada orang rasa aman kalau punya tabungan, jadi finansial. Rasa aman bisa jadi berkaitan dengan selain uang, ada teman yang walaupun tidak bersama-sama tetapi ada teman gitu. Atau ada orang yang dicintai atau mencintai, rasa aman. Pokoknya ada sambuan yang melindungi dia. Jadi perlindungan betul-betul ada satpam atau ada penjaga, rumahnya ada pintunya, nah itu rasa aman. Yang tahap ketiga adalah kebutuhan dimiliki dan kasih sayang. Nah, ini banyak teman-teman mahasiswa yang ikut sesi ini, nah, ini menjadi bagian. Jadi kalau teman-teman berada di posisi atau di model atau di situasi sedang jatuh cinta, mencintai dan dicintai ini, maka jangan kaget kalau itu menjadi berlama-lama. Kalau terjadi konflik dengan orang-orang yang Anda cintai, jangan kaget kalau konflik itu kenapa begitu lama, ya karena itu. Jadi memang pada masa-masa kebutuhan dicintai dan mencintai. Nah, kalau kita ini berada memang dalam posisi ini, kebutuhan akan dicintai oleh pacar, dicintai oleh anak, dicintai oleh anak buah, dicintai oleh saudara, pelayanan dan seterusnya. Dan itu akhirnya kita memang itu kebutuhan dasar dan itu sedang masa-masa kritis ya, kritis dan krisis dalam hidup kita. Nah, itu membuat kita kalau tidak memiliki itu jadi rasa kesepian. Jadi kalau misalkan kemudian karena rasa sepi itu, ya jadinya bisa yang lain-lain.
Yang kemudian yang berikutnya adalah tahap kebutuhan akan penghargaan. Jadi masalah penghargaan, dihormati itu sensitif kalau kita sedang pada masa itu. Dan yang terakhir kebutuhan untuk aktualisasi diri. Aktualisasi, punya kesempatan untuk aktualisasi diri. Nah kalau itu di dalam tahap itu dan kita sedang pengen punya kesempatan untuk aktualisasi diri, maka ya itu yang sedang kita cari. Jadi kalau kebutuhan-kebutuhan ini ada dalam diri kita, kebutuhan ini tanpa sadar kita akan cari. Kalau ada konflik tertentu, ada orang tertentu yang kemudian orang itu berusaha untuk kita menghindari atau kita tidak mendapatkan kebutuhan kita, nah kita tidak suka. Jadi konflik itu bisa berkepanjangan. Jadi ini yang perlu kita paham. Kita berada di posisi mana. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, ini Erikson. Kita tidak sempat belajar ini karena ini cukup panjang dan detail. Tetapi dan waktu kita udah panjang. Tetapi ini adalah Bapak Ibu, teman-teman bisa mempelajari Erikson ini. Tetapi ini adalah perkembangan. Bicara stages, tahapan-tahapan perkembangan dalam hidup kita. Kalau pada masa kecil kita itu tidak merasa percaya, mistrust, kemudian kita akhirnya pada usia 2-3 tahun menjadi pemalu, kita umur 4 jadi tidak punya inisiatif, sampai 6, akhirnya umur 7-12 inferiority, jadi rendah diri. Ketika rendah diri, kalau sudah rendah diri, maka pada waktu yang adult, ya, dewasa muda, itu kita intimasi nggak bisa berjalan dengan baik, nggak gampang berelasi, nggak gampang jatuh cinta, nggak gampang berpacaran juga nggak bagus, gitu. Kalaupun pacaran juga pacarannya nggak sehat. Nah pada waktu masa dewasa, nah kita bisa berkembang relatif. Kemudian pada masa tua kita tetap bersukacita. Jadi artinya kalau kita ini sekarang pada masa, kita kok aku mudah tersinggung ya, pertanyaan Novi tadi, kalau kenapa ya kita ini menjadi pemalu, nah ini rentetannya, seperti itu. Jangan-jangan kita ini belum menyelesaikan di tahap-tahap sebelumnya. Apakah tahap ini bisa diselesaikan, dikerjakan sekarang? Bisa sekarang. Ya. Masuklah proses konseling, dan itu akan diselesaikan. Sebelum kita akan menutup, ini saya berikan 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kita lihat slide. Kita membutuhkan, slide berikutnya, kita membutuhkan waktu mengenal emosi, pikiran, dan reaksi-reaksi kita. Kadang kita tidak dapat menemukan alasan atau penyebabnya, kenapa kita begini dan begitu, jangan kaget. Yang kita bisa kuasai adalah reaksi emosi, yang nomor 2 ya, dan pikiran kita sekarang dalam pertolongan Tuhan. Jadi yang ketiga, semakin banyak kita tahu alasan dan penyebabnya, reaksi kita semakin cepat kita beradaptasi. Jadi artinya kalau konflik itu bisa segera selesai dan tetap mampu asertif, kalau selesai semua itu tidak akan mengganggu relasi kita dalam keluarga atau dalam pelayanan. Jadi luar biasa pentingnya kalau kita segera atau banyak tahu kenapa aku begini, kenapa aku pemarah, kenapa aku nangisan, kenapa aku mudah tersinggung, kenapa aku tidak percaya diri, kenapa ini semua ada jawaban, membuat kita cepat sekali beradaptasi. Karena sudah tahu salahku di mana, segera adaptasi, kalau salah tetap minta maaf, kalau kita tidak berdaya minta pertolongan Tuhan, dan terus berelasi dan berelasi. Dan sebagai penutup, saya mengutip, ini kutipan bagus banget, kita membaca kutipan ini ya. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. Mengenal diri kita adalah permulaan untuk dari semua bijaksana. Ini juga yang sedang dituntut oleh Raja Daud ketika dia menuliskan Mazmur 139. Ya, saya kira berhenti di sini. Saya kembalikan kepada Novi. Ya, jadi hal yang boleh aku nikmati hal yang baru itu sih adalah ini ya Kak, nggak semua hal perlu
kita selesaikan. Dan maksudnya kita harus lihat juga secara bijak mana yang tepat, mana yang tidak. Tapi juga kita belajar terbuka terhadap diri kita dan orang lain kalau mau menyelesaikan. Tapi lebih penting daripada itu, kita minta sama Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Apakah kita melenceng, ataukah kita tidak sesuai, atau enggak hidup kita nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena omongan orang kita nggak akan pernah bisa selesain semuanya gitu. Apalagi persepsi-persepsi. Tapi lebih penting daripada itu adalah relasi kita dengan Tuhan sih. Maksudnya bagaimana kita boleh mengelola emosi itu sendiri secara jelas, secara nyata. Sejauh ini sih kita nggak ada pertanyaan lagi, dan mungkin dari teman-teman yang lain juga udah sangat jelas ya, maksudnya pemaparan yang sudah Kak kasih. Dan ditambah minggu depan kita akan bahas tentang pengampunan ya Kak, benar nggak? Ya. Jadi Tentang pengampunan, mungkin di situ juga kalau memang saya lihat situasi waktu, jadi jikalau ada beberapa pertanyaan yang menggantung, kalau sekarang masih akan ada bertanya, nanti saya akan bahas di Selasa depan itu untuk apakah muncul rasa marah, kenapa muncul marahnya, bencinya, jegalnya, atau seperti apa, dan bagaimana mengelolanya, atau pengampunan dan berkaitan dengan itu. Baik, kira-kira gitu. Dan mungkin juga kita akan bikin survei kecil-kecilan dan meminta teman-teman juga yang akan menjadi responden untuk mengambil bagian juga. Jadi kita tahu kira-kira nanti untuk kedepannya kita akan membahas tentang apa ya Kak. Jadi nanti teman-teman nonton, nanti kita akan meminta responnya seperti apa dalam bentuk visioner. Tapi nanti kita belum tahu bagaimana pemberiannya. Cuma pasti akan disampaikan di minggu depan karena ini akan kita lakukan untuk pembahasan kedepannya selanjutnya ya Kak. Nah, mungkin sebelum kita tutup, Kakak boleh memberikan statement terakhir, penutup, dan tutup dalam doa. Ya, gini, teman-teman, mungkin penjelasan ini agak rumit karena ada sifatnya agak filosofis sedikit, tetapi menurut saya ini sangat penting untuk dipelajari. Slide yang diberikan bisa dibaca ulang. Saya sangat senang jikalau Bapak Ibu teman-teman yang nonton ini memberikan respon atau jelas nggak jelasnya seperti apa supaya bisa nyambung di pertemuan akan datang. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pimpinan Tuhan karena hari ini bisa menggunakan jaringan yang lebih baik daripada Selasa lalu. Terima kasih untuk semua bagian yang sudah dibahas. Tuhan kiranya menolong untuk setiap kami, setiap teman-teman yang menonton, supaya setiap teman juga diberkati melalui pemikiran-pemikiran yang ada. Berkati juga untuk Novi, berkati program ini, dan tolonglah hamba-Mu bisa mengkomunikasikan Selasa depan dengan lebih baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami pohonkan doa kami. Amin. Nah, sebelum kita undur diri dari hadapan teman-teman semua, aku memberikan beberapa pengumuman sedikit. Jadi minggu depan kita akan tetap ada, di jamnya akan diundur menjadi jam 6. Jadi buat teman-teman jam 6 WIB, jadi buat teman-teman yang ada di daerah tengah ataupun timur, jadi bisa menyesuaikan waktunya dengan kami yang ada di barat. Dan setelah itu juga hari esok, tunggu sebentar. Nah, kenapa tidak ada? Ya, di hari esok kita juga ada siaran, yaitu Sejenak Menikmati Sabda bersama dengan Katriawan, itu pada pukul 1, membahas tentang kebebasan yang terpasung. Itu untuk siangnya, dan malamnya kita akan ada siaran juga, yaitu Damai di Tengah Badai, itu buat teman-teman Banyol, yaitu kita ngobrol singkat bersama dengan para narasumber, yaitu ada Bang Sahat dan ada Kak Caki juga. Dia mantan staf dan saat ini sudah menjadi bekerja di tempat yang lain. Dan di minggu depan, di hari Seninnya, kita akan ada simak, yaitu membahas tentang keluargaku, hadiah dari Tuhan. Nah, buat teman-teman siswa, boleh mengambil bagian juga, boleh mempersiapkan waktu juga di hari Senin minggu depan pada pukul 7 hingga pukul 8 malam nanti. Dan untuk besok siang kita ada siaran. Nah, cukup sekian pengumuman yang akan kami berikan. Dan saat ini kami berdua, aku dan Kais, akan berdiri dari hadapan teman-teman. Dan minggu depan kita akan kembali hadir pada pukul 6 WIB. Nah, sampai jumpa untuk minggu selanjutnya. Bye-bye.